Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erna, salah satu mahasiswa Universitas Pembangunan Masyarakat Indonesia Fakultas Ekonomi, Stambuk tahun 2021. Adapun judul buku yang saya presentasikan hari ini adalah buku Chairul Tanjung Si Anak Singkong. Tugas pengantar manajemen membaca dan membuat PowerPoint dari buku bacaan Chairul Tanjung disusun oleh Erna, NPM 210090060 Fakultas Ekonomi. Si Anak Singkong. Chairul Tanjung Si Anak Singkong menurut peneliti adalah salah satu buku biografi luar biasa karya Cahya Gunawan Direja. Nama lengkap Chairul Tanjung adalah Chairul Tanjung. Ia beragama Islam, lahir di Jakarta pada hari Sabtu tanggal 16 Juni tahun 1962. Isi buku ini tak hanya sekedar cerita, tapi lebih menganggapnya pelajaran hidup. Buku ini mengisahkan kisah perjalanan Chairul Tanjung yang berhasil mengubah hidupnya dari nobody menjadi somebody, from zero to hero. Biografi Chairul Tanjung diawali dengan kisah bagaimana di tengah keterbatasan kondisi ekonomi keluarga, Chairul Tanjung mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Pada penelitian, peneliti akan menggunakan analisis wacana dengan teori Ten A. Van Dijk dengan analisis wacana kritis guna mendapatkan hasil yang optimal sesuai dengan elemen wacana Van Dijk dan dapat melahirkan kritikan yang menjadikan karya sastra merupakan sesuatu yang patut untuk serta dikritisi karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Semakin banyak buku-buku yang bermunculan di penerbit yang kian menghadirkan banyak pilihan. Namun ada satu buku yang mencuri hati peneliti, adalah sebuah buku yang sedang digandrungi masyarakat ibu kota saat ini, yaitu buku autobiografi dari seorang tokoh yang sekarang menjadi konglomerat. Buku Chairul Tanjung Si Anak Singkong diluncurkan bertepatan dengan usia Chairul Tanjung Siti setengah abad. Demikian nama panggilannya adalah Siti, pengusaha Indonesia yang sukses dalam wirausahanya dan memperluas usahanya. Buku setebal 382 halaman yang diterbitkan penerbit buku Kompas PBK ini disusun oleh wartawan Kompas Cahya Gunawan Direja. Buku ini diberi kata pengantar oleh Yakub Utama, pendiri dan pemimpin umum harian Kompas. Buku setebal 382 halaman yang diterbitkan pendiri buku Kompas PBK ini disusun oleh wartawan Kompas Cahya Gunawan Direja. Buku ini diberi kata pengantar oleh Yakub Utama, pendiri dan pemimpin umum harian Kompas. Buku Chairul Tanjung Si Anak Singkong dilihat dari perspektif komunikasi sebagai salah satu karya sastra yang juga membawa nilai-nilai moral Islam sebagai bentuk dakwahnya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai buku Chairul Tanjung Si Anak Singkong karya Cahya Gunawan Direja, yang mengemas pesan moral dengan kehidupan duniawi sehingga mudah dipahami dan diambil hikmahnya melalui kajian wacana yang ditampilkan dalam buku tersebut. Dalam pengantar buku itu, Yakub Utama menulis bahwa ia kagum dan mengapresiasi anak muda yang sukses, yang kesuksesannya dirintis, dikembangkan dan diperoleh berkat kerja keras, bekerja tuntas, punya komitmen, sedikit banyak digerakkan ambisi. Menurut Yakub Chairul Tanjung telah membuktikan bahwa entrepreneurship itu bisa dilahirkan, bukan diturunkan. Buku ini selain menarik untuk diteliti juga menarik untuk dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja yang ingin mengetahui bagaimana seorang Chairul Tanjung berhasil menjadi pengusaha sukses dengan hasil kerja kerasnya dan hasil keringatnya sendiri, dan bukan warisan keluarga konglomerat. Berdasarkan latar belakang di atas, saya merasa tertarik untuk membaca lebih dalam mengenai buku Chairul Tanjung Si Anak Singkong karya Cahya Gunawan Direja yang mengemas pesan moral dengan kehidupan duniawi sehingga mudah dipahami dan diambil hikmahnya.
melalui kajian wacana yang ditampilkan dalam buku tersebut. Dengan demikian, berdasarkan permasalahan di atas, maka timbul rasa ingin memahami lebih dalam mengenai pesan moral apa saja yang terkandung dalam buku tersebut. Sinopsis novel Hairul Tanjung Si Anak Singkong. Buku ini menceritakan kehidupan Hairul Tanjung, yaitu seorang anak terlahir dari keluarga menengah ke bawah yang kini sukses menjadi seorang wirausaha. Buku ini dimulai dengan cerita awal Hairul Tanjung di FKG Universitas Indonesia. Hairul harus mencari uang sendiri agar bisa membayar kebutuhan kuliahnya. Bagian-bagian berikutnya dari buku ini kembali mengisahkan Hairul Tanjung ketika sudah lulus kuliah dan menjalankan bisnis, mulai dari bisnis pabrik sandal, membeli bank mega yang lagi krisis, kemudian membenahinya hingga sukses mengelola Trans 7 sampai membeli Carrefour. Buku ini juga mengisahkan kiprah Hairul Tanjung di luar dunia bisnis, diantaranya pernah menjadi Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia untuk periode 2001-2005, mendirikan sekolah unggulan gratis bagi warga miskin, menggagas visi Indonesia 2030, sampai menjadi Wakil Ketua dan Penasihat Majelis Ulama Indonesia. Keseluruhan bab dari buku ini ditutup dengan bagian epilog bab 40 yang sangat penting. Judul dari bab ini adalah Saya Sekarang Adalah Akumulasi Masa Lalu. Isi dari bagian ini merupakan kesimpulan dan pelajaran yang keras, berharga, dan sangat berharga bagi pembaca. Salah satu kesimpulan yang bisa diambil pembaca yaitu tergambar dari kutipan berikut ini. Tidak ada kesuksesan yang bisa dicapai seperti membalikkan telapak tangan. Tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras, keuletan, kegigihan, dan kedisiplinan. Hal itu juga harus dibarengi dengan sikap pantang menyerah dan tidak cepat putus asa. Semua cita-cita dan ambisi hanya dapat direngkuh apabila kita mau terus belajar berbagai hal, dimanapun dan kepada siapapun. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.